Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ahmad Dimas Hadi Pamungkas, NBI 14824000009 dari kelas Sistekin R. Di sini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Data. Yang pertama saya akan mengerjakan di arsitektur jaringan terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang arsitektur jaringan, tentang pengertiannya, yaitu adalah arsitektur jaringan adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana komputer dan perangkat lain saling berkomunikasi dalam suatu jaringan. Dan di sini bertujuan agar proses pengiriman dan penerimaan data bisa berjalan secara teratur dan bisa dipahami oleh semua perangkat, meskipun dibuat oleh vendor yang berbeda. Arsitektur jaringan dibagi menjadi beberapa layer atau lapisan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Hmm. Yang pertama, pertanyaan dari soal ETS. Jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Oke, yang sudah kita ketahui ya, kalau yang OSI layer, dia memiliki 7 layer atau 7 lapisan, dan setiap lapisan memiliki peran tertentu agar proses komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Kita masuk ke yang lapisan pertama, di situ ada physical layer atau lapisan fisik. Di sebagian kanan ini sudah saya beri gambar ya, jadi kita bisa tahu nanti kita akan belajar tentang apa saja. Oke, fungsi utama di physical layer ini, lapisan ini berhubungan dengan aspek fisik dari jaringan seperti kabel, konektor, frekuensi sinyal, dan media transmisi data yang digunakan untuk mengirimkan bit-bit data. Jadi di sini lapisan fisik yang bertanggung jawab untuk transmisi dan penerimaan data mentah melalui media fisik. Dia jalan melalui misal kabel Ethernet, kabel serot optik, kabel twisted pair, pokoknya yang fisik-fisik lah ya. Masih layer pertama soalnya. Dan sudah saya beri highlight juga di bawah, lapisan ini adalah tempat data benar-benar dikirim melalui media fisik. Jadi bersentuhan dengan fisik, bukan yang lewat cloud atau apa. Oke, yang kedua kita masuk ke data link layer atau lapisan tautan data. Lapisan tautan data di sini yang berfungsi utama untuk memastikan bahwa data dikirim dan diterima secara akurat di antara dua perangkat yang terhubung pada jaringan fisik yang sama. Lapisan ini juga mengatur pembangkaian data atau data framing yang dan dia juga memiliki fungsi lain yaitu pendeteksian kesalahan dan pengendalian aliran. Untuk sublayer dari data link layer ini, dia mempunyai MAC atau media access control, di mana dia berfungsi untuk mengatur bagaimana perangkat mengakses media jaringan. Terus sublayer yang kedua, di sini ada LLC atau Logical Link Control. Dia mengelola pengaturan koneksi logis antar perangkat di jaringan. Contohnya di switch, NIC atau Network Interface Card, dan frame Ethernet. Lalu kita masuk ke yang lapisan ketiga. Di sini ada network layer atau lapisan jaringan yang berfungsi utama untuk pengalamatan logis rute data antar jaringan yang berbeda dan proses pengiriman paket dari pengirim ke penerima dengan cara yang paling efisien. Lapisan ini juga mengelola fragmentasi dan perakitan kembali paket-paket data yang pasti pecah ya saat pengiriman. Contohnya yaitu router, karena dia akan mengirimkan paket antar jaringan yang berbeda. Dan di sini juga sudah saya highlight bahwa di sini data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Dikirim. Yang keempat ada transport layer, di mana dia berfungsi utama untuk memastikan bahwa data yang dikirim antar host dilakukan secara andal dan tanpa kesalahan. Jika ada data yang hilang atau rusak, lapisan transport yang ini bertanggung jawab untuk mengirim ulang data tersebut. Lapisan ini juga mengatur segmentasi data dan pengendalian arus flow control-nya. Di sini dia memiliki dua mode komunikasi, yaitu connection oriented, di mana protokol yang menggunakan metode koneksi terlebih dahulu sebelum data dikirim seperti TCP. Lalu yang kedua ada connectionless, di mana protokol yang mengirimkan data tanpa memastikan koneksi terlebih dahulu seperti UDP. Dan sudah saya highlight juga, seperti biasa di bawahnya, layar ini memastikan data sampai ke tujuan dengan benar dan berurutan. Yang kelima ada session layer atau lapisan sesi, yang fungsi utamanya untuk mengelola dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi di dua perangkat berbeda. Lapisan ini juga menyediakan kontrol dialog dan sinkronisasi data selama sesi komunikasi. Contohnya yaitu menangani sesi antara aplikasi web dan server web.
Yang keenam, di sini ada presentation layer, yaitu lapisan presentasi yang memiliki fungsi utama. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memformat, mengenkripsi, dan mendekripsi data sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jadi dia mempresentasikan ya, lapisan yang mempresentasikan. Di mana data yang diterima dari aplikasi biasanya diformat ke dalam format yang standar dan diterjemahkan di sini sehingga perangkat penerima dapat memahami. Contohnya seperti konversi data format, seperti gambar, teks, dan video, atau enkripsi seperti SSL atau TLS. TLS. Di bawahnya juga sudah saya highlight bahwa layar ini memastikan data bisa dimengerti oleh penerima. Dan kita masuk ke yang layer terakhir, di mana yaitu application layer. Layer aplikasi. Di mana fungsi utamanya, lapisan ini adalah titik kontak langsung antara pengguna dan jaringan. Ini menyediakan layanan untuk aplikasi pengguna yang membutuhkan akses jaringan seperti email, browsing, transfer file, dan lain-lain. Contohnya yaitu aplikasi seperti web browser, email client, dan FTP client. Dan di bawahnya juga contohnya juga saat kita membuka browser, protokol HTTP bekerja di layar ini. Jadi ini udah di layar terakhir, di mana sebuah data atau informasi sudah diberikan kepada klien atau consumer. Oke, masuk ke soal kedua. Jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Ini sudah saya buatkan tabel secara langsung untuk mengetahui perbedaan model OSI dan TCP dan TCP/IP. Di sebelah paling kiri di sini kita bisa lihat aspek. Di sini ada 7 aspek ya. Yang pertama ada aspek jumlah layer, sifat model, pengembang, tujuan, struktur layer, fokus utama, dan contoh penggunaan. Di model OSI, yang pertama jumlah layer seperti yang kita baru pelajari. Di model OSI ini dia memiliki 7 layer, mulai dari physical sampai application. Dan di model TCP/IP, di sini cuma 4 layer, yaitu dari network access sampai application. Dia nggak sebanyak OSI, cuma untuk implementasi di real life, dia lebih banyak digunakan yang model TCP/IP. Terus kita masuk ke sifat model. Model OSI dia itu teoritis atau konseptual, dan modelnya mereferensi. Terus model yang TCP/IP, dia itu modelnya implementasi nyata digunakan di internet. Makanya dia lebih sering digunakan. Untuk aspek pengembang, model OSI ini dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, dan yang model TCP/IP dia dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Department of Defense. Tujuan untuk di aspek tujuan, model OSI ini bertujuan untuk standarisasi komunikasi antar sistem yang terbuka. Lalu yang model TCP/IP, dia tujuannya yaitu mewujudkan komunikasi data antar jaringan internet. Jadi dari tujuan saja kita sudah melihat perbedaannya ya, bahwa di model OSI sendiri, ya ini lebih menstandarisasi komunikasi antar sistem yang terbuka. Jadi biar antar sistem itu dia punya standar yang sama, selevel. Dan yang model TCP/IP, dia lebih ke pemutusan komunikasi data antar jaringan agar lebih mudah untuk diimplementasikan. Lalu kita masuk ke struktur layer. Model OSI ini memisahkan session dan presentation dari application. Lalu model TCP/IP dia menggabungkan session, presentation, dan application menjadi satu layer. Jadi dirangkum jadi satu di satu layer hanya. Hanya di satu layer di model TCP/IP. Lalu di aspek fokus utama, model OSI ini fokus utamanya karena dia untuk menstandarisasi komunikasi antar sistem terbuka, maka dia harus fokus untuk menjelaskan bagaimana data bergerak agar bisa menjadi standar yang sama untuk semua jaringan. Lalu model TCP/IP fokus utamanya adalah menyediakan cara kerja komunikasi data secara nyata. Lalu untuk contoh penggunaan model OSI ini sebagai model pembelajaran dan troubleshooting, karena di model OSI ini kalian akan mempelajari kita akan belajar tentang bagaimana standar komunikasi antar sistem dan lain-lain.
Terus di model TCP/IP ini contoh penggunanya sebagai dasar protokol nyata seperti CP, IP, dan STTP. Lalu di bawah ini juga sudah saya berikan note bahwa model OSI digunakan untuk memahami konsep komunikasi jaringan, sedangkan TCP/IP digunakan dalam implementasi nyata pada jaringan internet. Di mana sudah kita pelajari perbedaan antara model OSI dan model TCP/IP. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP/IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Oke, jika diharuskan memilih, saya akan memilih model TCP/IP karena alasan pertama. Model TCP/IP digunakan secara nyata di jaringan internet modern sehingga lebih praktis dan relevan. Yang alasan kedua, semua protokol penting seperti IP, TCP, dan HTTP bekerja berdasarkan arsitektur TCP/IP. Alasan ketiga, TCP/IP lebih sederhana, terdiri dari 4 lapisan, tetapi tetap mampu menjelaskan seluruh proses komunikasi data. Yang keempat, mudah diimplementasikan pada perangkat jaringan seperti router, switch, dan komputer. Dan yang kelima, sedangkan model OSI lebih cocok digunakan sebagai alat pembelajaran dan analisis konsep karena bersifat teoritis. Oke, jadi kesimpulan setelah kita mempelajari tentang TCP/IP dan OSI, saya memilih model TCP/IP karena lebih praktis dan digunakan langsung dalam jaringan internet, meskipun model OSI tetap penting sebagai dasar teori untuk memahami konsep tiap lapisan komunikasi data. Nah, di sini ada layer TCP/IP, application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Oke, kita masuk ke tugas kedua, yaitu ini ya, ngitung subnet. Kemarin sudah saya kerjakan di kertas sesuai dengan perintah Pak Khaidir. Di nomor pertama, diberi alamat jaringan 192.168 XY.0/24, sebutkan berapa jumlah network host rentang IP untuk host. Di mana NIM saya 009, X sama dengan 0, Y sama dengan 9. Kita temukan alamat jaringan di 192.168 9.0/24. Ini, yang pertama kita harus mengetahui subnet mask dari 2/24, di mana berarti dia mengambil 4 oktet ya. 24, mengambil 3 oktet. Jadi 255.255.255 belakangnya kosong karena untuk host. Terus jumlah bit host sama dengan 32 dikurangi 24 sama dengan 8, yang dimana 0 ini berarti implementasi dari 800 tadi. Jumlah hostnya sama dengan 2 pangkat prefix, yaitu 8 min 2 sama dengan 254 host. Berarti network address-nya di 192.168.9.0, broadcast address di 192.168.9.255. Di yang terakhir ini, terus rentang IP host-nya antara 192.168.1 sampai 192.168.9.255. Lalu kesimpulannya jumlah network sama dengan 1, host per networknya 254. Lalu kita masuk ke soal kedua, di mana diberi alamat 172.16.0.0/16 jika dibutuhkan sejumlah Y satu subnet subnet 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Y-nya saya 9, berarti 91 subnet. Subnet mask awalnya kan /16, ketemunya cuma ambil 2 oktet ya. 255.255.000. Nah, ini berarti prefixnya 6. 2 pangkat 6 sama dengan kurang dari 91. Sedangkan kita butuh 91, coba kita naikkan 1, 2 pangkat 7 sama dengan 128. Dia cukup karena lebih dari sama dengan 91, jadi perlu 7 bit tambahan. Berarti subnet mask barunya ada di 16. Wow. 16 plus 7 sama dengan 23. Dan nanti ketemu di 255.255.254.0. Soal ketiga, Anda memiliki alamat jaringan 172.16.xy.0
/24 tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. X sama dengan 0, Y sama dengan 9. Alamatnya ketemu di 172.16.9.0/24. Yang pertama kita harus mengetahui subnet masknya dulu. Prefix /24 sama dengan ngambil 3 oktet, terus network address-nya di 172.16.9 sampai 0, terus broadcast address di 172.16.9 sampai mentok ke 255. Terus rentang IP host-nya berarti di antara 1 sampai 254. Berarti host per subnet-nya di 254. Sudah ketemu, oke kita masuk ke soal nomor 4, alamat IP 192.168.20.0/2Y. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Y-nya kena 9, /2Y sama dengan /29, sesuaikan dengan NIM saya. Lalu untuk yang pertama, subnet masknya berarti di /29, di mana dia menyisakan 3 ya. 3 00 di belakang. Lalu untuk bit host-nya berarti 32 atau 32 bit dari semua oktet dikurangi 29 sama dengan sisa 3 bit, berarti jumlah host-nya 2 pangkat 3 bit min 2 sama dengan 6 host per subnet. Oke. Sekian penyelesaian tugas presentasi ETS dari saya, Ahmad Irfan Pamungkas. Apabila ada kesalahan kata dan kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bisa dimaklumi. Terima kasih.